Itu semua hanya karena karunia Tuhan dan juga dalam kerjasama iman yang kuat dari manusia. Kita demikian juga, iman kita yang makin dalam, makin kuat dan teguh di dalam perjalanan kehidupan hanya terjadi kalau kita mampu terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Tuhan juga dalam persoalan-persoalan yang nyata yang kita alami. Mari kita mohon rahmat Allah agar dalam setiap peristiwa kehidupan kita boleh makin tumbuh dan berkembang iman kita karena perjuangan, karena kesulitan, karena penderitaan, karena hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita, yang kita gantungkan, kita persembahkan kepada Tuhan, mendapatkan kekuatannya, dan kita makin setia di jalan Tuhan. Semoga dengan demikian kita boleh juga menjadi orang-orang yang mewartakan wafat dan kebangkitan Tuhan sampai Ia menyempurnakannya dalam kemuliaan di dalam kehidupan kita kelak. Allah menyertai, Allah memberkati, dan Allah menguatkan dalam setiap perjuangan dan setiap perjalanan kita masing-masing. Aku hendak memuji Engkau ya Tuhan dan mewartakan nama-Mu kepada saudara-saudaraku. Haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kita diajak untuk memuji Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita, dan terlebih kita mewartakan namanya kepada saudara dan saudari kita. Itu semua atas dasar iman yang kokoh dan kuat seperti iman para rasul, yang kokoh kuat juga dalam pencobaan-pencobaan yang ada. Kita mohon rahmat Allah agar kita boleh makin tumbuh dan berkembang iman kita dalam peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami. Kita sesali segala dosa dan kesalahan kita, mohon ampun agar layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putra-Mu untuk menyelamatkan dunia. Semoga kami semakin tekun memperhatikan sabdanya, serta menghayatinya, mewartakannya dalam hidup kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang bersatu dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Imam besar Yahudi dan pengikut-pengikutnya, yaitu orang-orang dari mazhab Saduki di Yerusalem, mulai bertindak terhadap jemaat, sebab mereka sangat iri hati. Mereka menangkap rasul-rasul, lalu memasukkan mereka ke dalam penjara kota. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Kata malaikat itu, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Mereka menaati pesan itu, dan menjelang pagi, masuklah mereka dalam bait Allah, lalu mulai mengajar di situ. Sementara itu, imam besar dan pengikut-pengikutnya menyuruh mahkamah agama berkumpul, yaitu seluruh majelis tua-tua bangsa Israel, dan mereka menyuruh mengambil rasul-rasul itu dari penjara. Tetapi ketika para petugas datang ke penjara, mereka tidak menemukan rasul-rasul itu di situ. Lalu mereka kembali dan memberitahukan, "Kami mendapati penjara terkunci dengan sangat rapinya, dan semua pengawal ada di tempatnya di muka pintu. Tetapi setelah kami membukanya, tidak seorang pun yang kami temukan di dalamnya." Ketika kepala pengawal bait Allah dan imam-imam kepala mendengar laporan itu, mereka cemas dan bertanya apa yang telah terjadi dengan rasul-rasul itu. Tetapi datanglah seorang mendapatkan mereka dengan kabar, "Lihat, orang-orang yang telah kamu masukkan ke dalam penjara ada di dalam bait Allah, dan mereka mengajar orang banyak."
Maka pergilah kepala pengawal serta orang-orangnya ke bait Allah, lalu mengambil rasul-rasul itu, tetapi tidak dengan kekerasan, karena mereka takut kalau orang banyak melempari mereka dengan batu. Demikianlah sabda Tuhan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Aku hendak memuji Tuhan setiap waktu. Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang tertindas berseru dan Tuhan mendengarkan. Haleluya, haleluya, haleluya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Tetapi barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatan yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Mempunyai iman yang kuat, kokoh, teguh, tak tergoyahkan, bukan suatu hasil yang instan, tetapi suatu proses yang panjang yang perlu dilalui di dalam kehidupan kesehariannya masing-masing orang, mensikapi segala sesuatunya dalam iman. Iman akan Yesus yang bangkit, yang dialami dan mendapatkan karunia Tuhan oleh para rasul, dialami dan dihidupi di dalam suatu perjuangan yang tidak mudah. Dia juga harus mengalami derita, masuk di dalam penjara karena iman. Tetapi dalam segala kesulitan, di dalam suatu perjuangan, Allah tidak pernah tinggal diam. Ia selalu bekerja, berkarya, dan mendampingi setiap proses setiap orang. Para rasul yang dipenjara itu mengalami mujizat dan pendampingan penyertaan Tuhan,
ia dapat dengan leluasa keluar dan akhirnya boleh mewartakan Injil dengan bebas. Itu semua hanya karena karunia Tuhan dan juga dalam kerjasama iman yang kuat dari manusia. Kita demikian juga, iman kita yang makin dalam, makin kuat dan teguh di dalam perjalanan kehidupan hanya terjadi kalau kita mampu terus-menerus mendekatkan diri kita kepada Tuhan juga dalam persoalan-persoalan yang nyata yang kita alami. Mari kita mohon rahmat Allah agar dalam setiap peristiwa kehidupan kita boleh makin tumbuh dan berkembang iman kita karena perjuangan, karena kesulitan, karena penderitaan, karena hal-hal yang tidak mudah dalam kehidupan kita, yang kita gantungkan, kita persembahkan kepada Tuhan, mendapatkan kekuatannya, dan kita makin setia di jalan Tuhan. Semoga dengan demikian kita boleh juga menjadi orang-orang yang mewartakan wafat dan kebangkitan Tuhan sampai Ia menyempurnakannya dalam kemuliaan di dalam kehidupan kita kelak. Allah menyertai, Allah memberkati, dan Allah menguatkan dalam setiap perjuangan dan setiap perjalanan kita masing-masing. Semoga demikian. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari biara ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah memperbarui hidup kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu yang telah bangkit. Semoga kami semakin bertumbuh dalam persekutuan dengan Putra-Mu, serta dalam kasih persaudaraan dengan sesama, sampai akhirnya Kau persatukan dalam kemuliaan abadi. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudara, pergilah mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.